Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema negara-negara lain. Inggris siap full normal, Indonesia segera menyusul. Saya sering mendengar komentar bahwa masyarakat di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, mereka itu taat protokol kesehatan, nggak ngeyelan, nggak ngelawan. Lockdown pun bisa berlangsung dengan sempurna, katanya. Lalu membandingkan dengan Indonesia yang dianggap bebal dan seterusnya, maka wajar kalau Indonesia kasus COVID-nya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Padahal demo penolakan masker dan lockdown di luar negeri itu selalu terjadi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia setelah setahun ini, penolakan lockdown atau anti masker hanya ada di sosial media, itu pun tidak terang-terangan, hanya kritik dan cerita kasus sederhana. Nah, di benua Amerika dan Eropa sana tidak hanya di sosial media, mereka benar-benar turun ke jalanan melakukan aksi kerumunan tanpa masker. Kalau soal vaksinasi, di tengah banyak keraguan dan perdebatannya pun sebenarnya sama saja. Di negara-negara yang dianggap gak ngeyelan itu dan selalu diagungkan oleh sebagian masyarakat kita, sebenarnya jauh lebih buruk dari Indonesia. Ya, mungkin beginilah nasib masyarakat kita yang selalu mengagungkan negara lain. Namun pada intinya Singapura sudah mulai bersiap membuka negaranya full normal, tidak mau hidup begini terus, penuh ketakutan dan keterbatasan. Lalu yang terpenting adalah berhenti menghitung kasus COVID. Inggris juga sama, setelah melakukan lockdown, pemerintah akan membuka kegiatan sosial masyarakat secara penuh, berlaku pada tanggal 19 Juli mendatang. Tidak akan ada lagi kewajiban memakai masker, tidak perlu jaga jarak untuk semua aktivitas. Kegiatan dapat berlangsung normal kembali seperti sebelumnya. Mendengar berita seperti ini, mestinya kita semua senang, karena semua ada negara yang sejalan dengan pemikiran Presiden Jokowi, bahwa selamanya kita akan hidup berdampingan dengan virus, dari dulu sampai nanti, apapun namanya, termasuk COVID. Tapi masyarakat kita justru malah pesimis dengan membandingkan pengeyelan warga. Padahal sekali lagi, di Indonesia belum pernah ada demo menolak masker dan protokol kesehatan. Satu-satunya demo dalam rangka COVID ya hanya di Suramadu. Itu pun bukan menolak prokes, tapi menolak penyekatan yang bikin antrian panjang setiap harinya. Saya paham, COVID ini seperti panggung besar dan mewah yang sangat menyenangkan. Ada banyak orang yang mendapat perhatian dan sorot kamera. Ada pula yang mendapat banyak manfaat dan cuan darinya. Jika COVID ini berakhir, maka panggung mereka otomatis hilang. Tak ada lagi media yang mau mengundang mereka cuap-cuap. Tak ada lagi tes-tesan yang untungnya besar. Tak ada lagi WFH sehingga biaya operasional dan bensin kembali harus dikeluarkan. Tapi bukankah memang begitu cara kita hidup selama ini? Kenapa sekarang malah takut dan mau agar kondisi pandemi bisa berlangsung lebih lama lagi atau bahkan selamanya? Segala upaya yang telah dilakukan negara-negara Eropa itu juga sudah kita lakukan. Mereka lockdown, kita ada PSBB dan PPKM. Secara teknis sama saja, bahkan cenderung lebih ketat kita, yang sampai lampu kota dimatikan total. Coba cek negara lain, ada nggak yang selebay itu? Soal vaksinasi, kita juga sama. Pemerintah sudah menyediakan stok puluhan juta dosis dan terus bertambah. Amerika yang dulu rakus menyimpan banyak vaksin pun sekarang sudah dihibahkan dan disalurkan ke negara lain, termasuk salah satunya 5 juta dosis untuk Indonesia. Saat ini targetnya adalah 1 juta dosis per hari. Bulan depan target 2 juta dosis per hari. September diharapkan sudah bisa 4 juta dosis per hari untuk mempercepat penyerapan dan herd immunity. Untuk penambahan kasus dan kasus aktif pun relatif sama. Italia, Amerika, India sudah pernah mengalami puncak penambahan dengan ratusan ribu kasus per harinya. Tapi itu tidak sepenuhnya buruk, bukan sepenuhnya musibah, melainkan kolaborasi antara alam dan ikhtiar pemerintah dalam menyelesaikan dan keluar dari pandemi ini. Bukankah herd immunity juga dapat terbentuk dari banyaknya jumlah kasus? Sehingga semakin banyak penambahan kasus, itu artinya kita mendekati akhir dan akan drastis mengalami penurunan. Polanya selalu sama dan itu sudah terjadi di banyak negara.
Maka kalau sekarang ada oposisi seperti Demokrat yang mengingatkan negara gagal, Tempo membuat cover Jokowi perlu kibarkan bendera putih, sebenarnya itu karena mereka tahu bahwa kasus ini akan segera berakhir. Sebelum benar-benar berakhir, mereka mau ambil manfaat untuk sebuah kepentingan politik, entah itu kerusuhan atau transisi kepemimpinan, atau minimal untuk melabeli bahwa Presiden Jokowi adalah presiden gagal. Kita sebagai warga semestinya tak perlu terprovokasi dengan propaganda COVID yang dilancarkan oleh oposisi, karena mereka hanya memanfaatkan momentum dan sadar bahwa COVID dengan segala dramanya segera berakhir. Dalam kondisi seperti sekarang, yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah ketenangan, karena hanya dengan ketenanganlah maka jumlah kematian dapat terkontrol. Maksudnya yang meninggal hanya kelompok yang rentan saja, sementara yang sehat tetap sehat. Saya menjadi teringat dengan cerita dalam sebuah kitab Hilyatul Aulia. Pernah seorang wali berpapasan dengan rombongan wabah yang sedang menuju Damaskus. Dalam percakapan singkat, wabah menjawab semua pertanyaan sang wali. Pada intinya mereka ditugaskan untuk memberi ujian selama 2 tahun dengan target kematian sebanyak 1000 orang. Tapi setelah pulang, wabah kembali berpapasan dengan wali tadi, dan wali kaget karena kasus kematian karena wabah ternyata 50.000 orang, jauh sekali dari target awal yang hanya 1000 orang. Wabah menjawab, target mereka tetap 1000, 49.000 lainnya meninggal karena ketakutan, takut melihat orang sakit dan takut melihat orang meninggal. Maka kita sepatutnya bisa belajar dari kisah ini untuk tetap tenang, tidak perlu beli tabung oksigen jika tidak memerlukan, tak perlu borong susu beruang ataupun obat-obatan, karena kunci kesehatan secara medis dan agama sejatinya sama, makan dan tidur. Selama dua hal itu bisa kita lakukan dengan sempurna, maka pasti kita akan baik-baik saja. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.